الفتح على أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا ومشايخنا ومعلمينا وعن أهل الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات. إن الله يرزقنا العلم والأعمال ويحفظنا من الزيغ والزلال. إن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرون من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ويرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يوصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد. وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم بالحسنى والكل النية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى حضرة الشيخ جلال الدين المحلي الشيخ جلال الدين السيوطي ووصل ماء وبير ماء ثم إلى روح جدكم محمد جدي هذا المسألة جدي تحمل عمر الكريم والسلام سيمام ثم إلى روح أبي محمد طيب محمد وأوصالهم وأبراهيم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيخ لله لهم الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. Yang di mana? ومن الناس ومن الناس من يشري dia. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزاق وصلاح الجسد والروح وتوبة النسو واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصاحي بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فصل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya dikumpulkan kita di majlis ta'lim Shalah Ar-Raudhah. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam majlis semacam ini raudhah min riyadil jannah, atau taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagaimana kita kumpul di taman daripada taman surganya Allah di dunia ini, kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lalu menerangkan kepada kita ada manusia yang ucapannya manis, pakai bersaksi dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia itu sepaling menentang. Sepaling menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya Akhnas bin Syuraik.
Kalau disuruh takut kamu kepada Allah, malah nambah dia punya kedurhakaan, kesombongan. Malah berbuat yang lebih keras lagi. Bahkan tanaman kebun-kebun umat orang mukmin dibakar malam hari. Ternaknya dipotong-potong. Ya. Allah katakan fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Sebaliknya wa minan nas, dan di antara manusia may yashri, ada orang yang menjual, yabi'u nafsahu, menjual dirinya, ayyubziluha fi ta'atillah, yaitu menghabiskan dirinya, waktunya menghinakan dirinya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang model gini nih, ya. Mudah-mudahan kita masuk nih ke dalam. Orang yang menjual diri, menghinakan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, bagaimana dia pengen menunjukkan dirinya sebagai orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah. Gak ada hari itu. Melainkan dia pengen berusaha meraih pahala, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau tidurnya aja ibadah. Mau tidurnya aja zikir. Bangun tidur yang diingat Allah. Kalau kita kan bangun tidur yang kita ingat HP. Yang kita cari. Oh dia tidur sholat dulu. Sholat apa namanya itu? Bisa qiyamul lail, bisa di sholat witir. Kalau bangun sebelum subuh, tahajud. Orang-orang yang menjual dirinya, menghinakan dirinya semata-mata taat kepada Allah. Taat kepada dia tidur la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidur. Bismikallahumma ahya'u bismika amut. Ntar bangun tidur gitu lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Semuanya dibaca itu yang didapat. Karena dia pengen awal paginya udah dihitung orang yang taat kepada Allah. Baru di kamar mandi. Ya, ambil wudu. Salat dulu. Kalau belum subuh ya tahajud. Masuk fajar ya, dia sembahyang sunnah fajar. 2 rakaat. Setelah fajar 2 rakaat. Habis baca Fatihah, baca Alam Nasrah. Habis baca Fatihah rakaat kedua, baca Alam Ta'aruf. Gak bakal fakir hidupnya. Hidupnya gak bakal fakir. Bukan kaya nih maksudnya, gak bakal fakir. Gak butuh sama manusia, butuhnya sama Allah. Kalau ada punya yang mau, udah Allah yang kasih. Punya hajat, Allah yang kasih. Ya, mau apa aja, Allah yang kasih. Udah gampang aja. Rekeningnya mah dikit. Dibuka 200.000. Cuman mau apa aja luar biasa, nggak fakir, nggak bakal fakir. Kalau baca la haula wala quwwata illa billah tiap hari 100 kali itu. Baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 100 kali tiap hari, lam yusibhu faqrun. Orang ini nggak bakalan ditimpa kefakiran. Kalau tiap hari baca la haula wala quwwata illa billah 100 kali. Rasul yang jamin itu. Masa nggak percaya? Amalin yang susah. Lupa mulu. Lupa. Ya.
Kenapa dia jual dirinya? Semata-mata menghabiskan waktunya, menghinakan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardatillah. Semata-mata mengharapkan ridha Allah. Ada model gini nih. Enggak ngarep surga, enggak takut neraka. Berat. Udah kelasnya kelas berat. Enggak minta surga, enggak takut neraka. Tujuan dia taat, nyari ridho Allah doang. Nyari ridho Allah. Kalau kita kan ibadah surga. Mudah-mudahan masuk surga yang paling atas, kumpul dengan Nabi Muhammad. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika. Boleh gak? Boleh, apa-apa. Emang tingkatan kita. Jangan sok-sokan. Anu nggak ngarepin surga. Anu ibadah bukan takut neraka. Ya. Sok banget gitu. Tergantung iman kita. Kalau emang standar keimanan kita di situ ya udah begitu, nggak apa-apa, masih boleh. Karena orang beribadah tujuannya masuk surga, selamat di akhirat, terhindar dari neraka. Boleh standar. Ya. Yang nggak boleh itu ibadah minta dipuji. Nah itu yang nggak boleh, ibadah supaya dia puji-puji orang, ibadah supaya namanya dikenal orang saleh. Bang Oleh. Kalau Bang Oleh mah terkenal di pedati dia. Bang Oleh, M Saleh. Ya. Karena mencari talaba mardatillah, ridhaan, yaitu nyari ridha Allah. Siapa orangnya nih? Wa huwa Suhaib, namanya Suhaib bin Abi Sinan. Suhaib, sahabat Nabi SAW. Hah? Diganggu dia di Mekah. Lamma azahul musyrikun, tatkala orang-orang musyrik menyakitinya, mengganggunya. Hajara ilal Madinah. Dia berangkat ke Madinah. Si Suhaib nih. Ditinggalin tuh kota kelahirannya. Ya. Wa taraka lahum malahu, ditinggalin hartanya buat orang, biarin, ambil tuh harta gue. Yang penting jangan kau rampas iman. Nah, yang mahal. Setelah kau ambil hartaku, semuanya kebun segala macam, rampas nggak apa-apa, asal iman. Maka ditinggalinlah kota Mekah, hijrah ke Madinah. Karena mempertahankan iman. Orang kalau iman yang dipertahankan, semuanya itu nggak ada artinya. Kita mempertahankan iman, maka yang lain nggak ada artinya. Karena iman yang dipertahankan. Ya. Yang jauh terasa dekat. Panas matahari kayak pantulan sinar bulan purnama. Ya. Makanya perjalanan hijrah Nabi SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah berapa kilometer? Hampir berapa kilometer? 400-an lebih. Hampir 500 kilometer. Kalau siang panas. Kalau malam dingin jalan kaki, pakai kuda. Bukan pakai kereta cepet sekarang. Kalau ada kereta cepet tuh 1 jam sampai. Cepat setengah jam. Dulu. Kalau malam Nabi masuk tenda. Kalau siang. Malam jalan lagi. Itu Rasulullah. Tapi perjalanan yang jauh itu karena iman dekat. Yang sulit jadi mudah. Panas sudah dirasakan seperti pantulan sinar matahari. Iman. Makanya kita kalau hidup dimanapun yang kita jaga iman, udah enak. Udah dapat kemanisan iman. Halawatul iman. Mau di mana kayak kalau iman yang kita jaga, nggak mungkin kita tinggalin perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ra'ubun bil ibad, dan Allah itu maha berkasih sayang
kepada hambanya. Aisu arsyadahum liman fihi ridhaan, ya, ridhaun. Aisu arsyadahum, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada mereka lima fihi ridha, yang di dalamnya ada ridha. Allah kalau udah sayang sama kita nih, Allah kasih petunjuk-petunjuk sama kita nih. Ya, kasih irsyad, petunjuk. Ini di sini ada ridha Allah. Maka kita nggak sia-siain. Kita nggak sia-siain kebaikan itu. Kalau Allah udah sayang sama kita, Allah kasih itu pengetahuan, petunjuk untuk ngerjain kebaikan. Kecil apa? Ini ada kebaikan nih. Kerjain. Kenapa? Karena Allah yang kasih irsyad. Makanya setelah melakukan kebaikan yang kita ucapin, alhamdulillah. Jangan wah gue apa nih? Kalau nggak ada gue lo nggak enak lo hidup. Gue yang bantu lo, bener ya? Enggak. Irsyad. Semuanya itu petunjuk Allah. Kalau orang yang tahu kebaikan tapi Allah nggak kasih petunjuk buat ngerjain, nggak bisa. Ya. Makanya di situ ada petunjuk, ada ilmu. Kata Yahya bin Mu'az, al-ilmu dalilul ilmi. Dalilul amal. Al-ilmu dalilul amal. Ilmu itu petunjuk amal. Mursyiduhu. Ilmu itulah yang memberikan petunjuk kepada amal. Makanya belajar itu satu kemuliaan tuh bagi siapa saja. Dia menuntut ilmu itu satu kemuliaan. Satu kemuliaan. Karena ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Maka orang yang menuntut ilmu lalu dikasih sama Allah, kemudian diizinkan oleh Allah, diberikan petunjuk, wih, dia lebih utama daripada orang-orang yang tidak punya ilmu. Lebih utama. Apa ayatnya itu? Yang ayatnya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Kita ini beriman kepada Allah, derajat kita tinggi. Tinggi derajat kita. Sekiranya di yaumil mahsyar nanti dikeluarkan iman yang ada di dada seorang mukmin, maka padang mahsyar terang benderang. Itu mukmin biasa tuh. Bagaimana imannya kadar aulia, ulama, aulia, sahabat, imannya Nabi Muhammad, imannya para nabi. Iman kita aja nih kan. Dikeluarin dari hati kita tuh. Iman kan tuh cahayanya. Itu nerangin padang mahsyar. Mahal tuh iman. Makanya orang yang beriman itu derajatnya tinggi. Yang bilang Allah, yarfa'illahu alladzina amanu. Allah angkat orang-orang yang beriman minkum di antara kamu. Ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Tapi walladzina utul ilma, dan orang yang diberikan ilmu oleh Allah, dia belajar, Allah kasih ilmu. Dia belajar, Allah kasih darajat. Beberapa derajat. Yang iman aja segini derajat tinggi. Yang beriman dan punya ilmu. Makanya pantangan bagi kita menghina orang yang punya ilmu. Pantangan. Orang Betawi, Benanas, Bedati, ya. Pantangan tuh mulut kita nyelak orang-orang yang punya ilmu. Orang-orang yang punya ilmu itu mulia di sisi Allah. Enggak lagi nasab yang dilihat. Enggak lagi nasab yang dilihat. Ilmu. Ya. Kalau orang gara-gara ribut Ba'alawi begitu segala macam, akhirnya menghina ulama. Menghina Habib Umar. Menghina Habib Rizik. Menghina, padahal mereka ahlul ilm. Bayangin. Taruh dia nasabnya nggak nyambung, taruh nggak nyambung. Tapi kan mereka orang berilmu. Aneh nggak nyambung nasab ada Betawi nih. Benar nggak? Tapi lagi, Ustaz Hasim, segala macam kiai-kiai yang ribuan nas gitu. Guru Dallah, Guru Sabdallah.
Bukan zuriyah, tapi karena dia guru kita ilmu, kita hormat. Dari sisi itunya aja dulu deh. Gara-gara nentukan tuh tesis tuh. Jadi kisruh. Sadar mudah-mudahan. Karena akrimul ulama, muliakanlah ulama. Fa innahum warasatul anbiya. Karena ulama itu pewaris Nabi. Dari mereka lah kita tahu tuh. Bukan hanya sekedar tahu yang halal dan haram, tapi ngebimbing cara ibadah kita untuk sampai kepada Allah. Karena al-ilmu dalilul amal. Ilmu itu petunjuk amal. Kalau kita nggak dapat ilmu, petunjuk dari melalui majelis, dari ulama-ulama kita, amalan kita nyasar. Nyangkut. Ke pohon apa Bang Sobat nyangkut? Pohon asem. Takbirnya dulu. Yang lurusin takbir kita kan ilmu. Takbiratul ihram. Yang lurus. Allahu Akbar. Jadi coba yang nggak ada ilmu. Allahu Akbar. Pakai waw. Ini pakai wak-wak-gong. Wak-wak-gong ini. Allahu Akbar. Jangan waw, alif. Allahu Akbar. Nggak boleh stop. Allah Akbar, nggak boleh. Batuk aja nggak boleh. Allah Akbar, nggak boleh. Nggak boleh, mesti nyambung. Allahu Akbar. Baknya nggak boleh panjang. Allahu Akbar. Mana? Mau kemana? Iya mau kemana? Dari situ. Siapa yang ngajarin? Ustaz-ustaz kita, guru-guru kita. Kalau kita nggak duduk di majelis mereka, nggak dapat ilmu, nggak dapat kita petunjuk beramal. Nyasar amalan kita. Bangga begini hari guru sholat segala macam. Sholatnya nggak benar. Nyasar sholat. Dia belajar hadis, ini hadis buat dia, ini hadis buat dia. Bukan berarti nggak diamalin, itu hadis. Diamalin, tapi substansinya itu ini hadis buat dia, ini hadis yang bagus buat dia. Itu. Enggak semua hadis, misalnya hadis tentang apa namanya? Bertamu. Ada orang datang bertamu, ada tuan rumah kan? Ada tamu, ada tuan. Kan hadis tentang tamu ada. Hadis tuan rumah juga ada. Jangan yang bertamu, ngamalinnya, pakainya, penekanannya hadis tentang menghormatin tamu. Yakinin itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Dia bertamu nih pakai hadis yang itu. Assalamualaikum. Wan rumah keluar. Lo mesti muliain gue lo. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan buat tamu nih. Wah. Tuh, belum disuruh duduk, udah duduk, jebret, angkat kaki. Tamu raja. Tuan rumah kudu angkat kaki. Kopi. Oh. Lu masak apa lu? Warin semuanya, gua makan, gua raja nih. Tapi lu tamu. Songong memang benar man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim. Buat siapa? Buat tuan rumah. Kalau lo tamu pakainya itu ad-duyub kal mayit. Tamu kayak mayat. Tamu seperti mayit. Jangan songong lo jadi tamu. Lo kayak mayit di tangan tukang mandiin. Tuan rumahnya itu yang mandiin ente mayat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan nyelonong, diam dulu, dibukain pintu, diam dulu. Fadhal masuk, baru kita masuk. Ya mayat. Fadhal duduk, baru duduk. Mau minum apa nih? Baru minta, baru nyaut. Udah ya, ane mau ada urusan nih. Cukup lah ya kita ya. Silaturahim, ane ada urusan banyak. Pergi.
Tamu yang tahu diri, berakhlak, karena dia menempatkan dirinya ad-duyub kal cakep gak? Yang ono pakai yang sono, dia muliain tuh. Ahlan, fadhal duduk. Jangan dibawa atas di atas. Itu minum apa nih? Air putih. Ya, anak ambil air putih. Keluarin air putih. Kopi. Teh. Anyeng-anyengan deh loh. Anyeng-anyengan. Bener gak? Minum air putih minum, minum teh minum, anyeng-anyengan. Oh, anyeng-anyengan. Oh, kencing panas sakit ya. Anyeng-anyengan ragu. Jadi dari sisi Tuan Rumeh, dia menempatkan dirinya pada hadis Nabi. Dia mulia itu tamu semulia-mulia. Tapi dari sisi tamu, dia pakai hadis, dia ini tamu. Ya, yang harus punya akhlak dan adab. Bukan Rumeh dia kan. Kalau itu disetel menurut dipakai menurut sesuai dengan apa yang dimaksud, maka rapi. Si tamu berakhlak, si tuan rumah menghormati. Ada hadis tentang hak dan kewajiban suami istri. Suami istri punya kewajiban, ya. Si suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Suami punya hak, istri punya hak. Masing-masing pakai sesuai dengan aturan yang Nabi maksud. Jangan laki pakai hadisnya tuh, istri kudu taat sama dia. Ditakto. Ayyuma mura'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Itu yang ditekan. Sehingga istrinya, lo nggak tahu nunggu masuk neraka lo, masak sono, nyuci, ngepel, ya ditendang segala macam. Itu buat istri, supaya istri benar-benar taat sama suami. Tapi suami pakainya itu hadis tentang ancaman suami-suami yang hina, yang kasar sama istri, suami yang memperlakukan istrinya semena-mena. Itu pakai hadis. Maka cukup Rasul mengatakan, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Suami yang memuliakan istri itu suami mulia. Suami yang menghinakan istri suami hina. Jadi mulia dan hinanya kita sebagai suami tergantung cara kita memuliakan istri kita. Paham? You know? Yes, I know. Makan pakai oncom bahasa Inggris. Wallahu ra'ubun bil ibad arsyadahum lima fihi ridha. Wa nuzila fi Abdissalam. Nanti ayat berikutnya diturunkan buat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu ulama Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Salam, ulama Yahudi, dia masuk Islam. Cukup ya? Udah Isya. Ngaji lama-lama. Bentaran aja ntar ilmunya hilang yang banyak.